ada seorang nabi yang diutus kepada bangsa Persia kuno. Nabi ini diperkirakan diutus antara abad ke-7 atau abad ke-6 Masehi. Nabi ini berarti hidup hampir sezaman dengan Raja Cyrus Agung atau Cyrus the Great, yang merupakan raja pertama dari dinasti Akhmeniyah di Persia. Raja Cyrus sendiri merupakan penganut agama Tauhid yang menyembah hanya kepada satu Tuhan tunggal saja. Belakangan diketahui bahwasanya Cyrus the Great atau Raja Cyrus yang Agung adalah Zulkarnain yang diceritakan dalam Al-Quran. Nah, nabi yang diutus hampir sezaman dengan Cyrus the Great ini bernama Zarathustra, atau dengan nama lain beliau dikenal Zoroaster. Nama Zarathustra memiliki arti dia yang memiliki unta-unta tua, atau ada juga yang mengartikannya dia yang memiliki unta yang berwarna keemasan. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Zarathustra menyembah Tuhan yang tunggal yang disebut dengan Ahura Mazda. Secara etimologis, Ahura berarti Tuhan, sedangkan Mazda adalah kebijaksanaan. Nah, ajaran yang dibawanya ini disebut dengan Zoroaster. Kemudian setelah melalui beberapa waktu, namanya sering disebut sebagai Majusi. Kata Majusi merupakan pelafalan Arab dari kata Persia kuno yaitu Magush. Magush jika diartikan adalah kelompok pendeta atau penyihir. Kata Magus juga kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Yunani yang menjadi magic atau magician. Dalam kepercayaan Majusi ini, Tuhan kebaikan atau Tuhan yang bersifat baik disebut dengan Ahura Mazda. Sedangkan Tuhan keburukan mereka menyebutnya dengan Ahriman. Mungkin di Islam Tuhan keburukan itu maksudnya adalah iblis. Menurut sebagian riwayat, Zarathustra adalah orang yang sangat alim. Kehidupannya sangat jauh dari maksiat. Dalam kehidupan bangsa Persia, Zarathustra dianggap sebagai seorang tokoh penting dalam sejarah Persia. Bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai nabi. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai kehidupannya. Ada yang bilang Zarathustra hidup antara tahun 1700-an sebelum Masehi. Tapi ada pula yang menyebutkannya hidup pada tahun 600-an sebelum Masehi. Beberapa literatur menyebutkan daerah tempat Zarathustra hidup dikaitkan dengan kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Cyrus the Great pada pertengahan abad ke-16 sebelum Masehi. Lalu 200 tahun kemudian agama ini diterima oleh raja-raja Persia dan punya pengikut yang sangat banyak, bahkan menjadi agamanya orang-orang Persia pada masa itu. Nah, sesudah kekaisaran Persia ditaklukkan oleh Alexander the Great pada akhir abad keempat sebelum Masehi, agama Zoroaster ini mengalami kemunduran. Akan tetapi, pada masa dinasti Sasanid, yaitu 226 sebelum Masehi, agama ini mulai berkembang lagi sebagai agama resmi dari negeri Persia. Kemudian, sesudah Persia ditaklukkan oleh Arab pada abad ke-7 Masehi, sebagian besar penduduk Persia memeluk agama Islam. Lalu, sekitar abad ke-10 Masehi, sebagian penganut agama Zoroaster lari dari Iran ke Hormuz. Hormuz adalah sebuah pulau yang terletak di Teluk Persia. Nah, di sana mereka dan anak keturunannya pergi ke India dan mendirikan sebuah komunitas. Orang Hindu India menyebut mereka dengan Parsis, artinya orang yang berasal dari Persia. Hingga saat ini jumlah mereka mencapai 100 ribuan orang. Mereka tinggal di India terutama di dekat Bombay. Dalam The Miracle 15 in 1 Syamil Al-Quran disebutkan, Majusi adalah sebutan dalam Islam bagi penganut yang mengikuti agama Zoroaster dari Persia. Zarathustra merombak agama Indo-Eropa. Dewa-dewa diturunkan derajatnya menjadi sekedar malaikat. Sementara Tuhan dianggap sebagai Esa atau satu, yaitu Ahura Mazda. Dalam perang kosmos, Ahura Mazda ini selalu bertarung dengan penguasa kegelapan yang bernama Ahriman. Belakangan Ahriman diadopsi orang-orang Ibrani sebagai setan, iblis, Azazil ataupun Lucifer. Jadi jauh sebelum Nabi Zarathustra ini lahir, ada beberapa agama yang dianut oleh orang-orang di kampung halamannya yaitu Iran atau Persia. Agama atau ajaran itu seperti politeisme, paganisme, dan animisme. Berarti sebelum Zarathustra lahir, masyarakat di sana tidak bertauhid. Secara garis besar, politeisme adalah menyembah lebih dari satu Tuhan. Paganisme adalah penyembah berhala. Sedangkan animisme adalah penyembah roh halus atau jin ya bisa dikatakan.
Maka karena masyarakat di daerah tersebut banyak yang tersesat, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang nabi yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang bernama Zarathustra tadi. Zarathustra mulai berdakwah kepada orang-orang. Beliau mulai berusaha membawa pembaharuan dan memperbaiki sistem kepercayaan kaumnya. Walaupun dakwah tersebut nyatanya nggak mudah, tapi satu persatu kaumnya mulai ikut ajaran Zarathustra. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala beri beberapa mukjizat kepada nabinya ini, supaya orang-orang mempercayai apa yang Zarathustra sampaikan. Salah satu mukjizat yang paling terkenal dari Nabi Zarathustra adalah menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi apabila ada masyarakat yang sakit dan gak sembuh-sembuh, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Zarathustra, penyakit itu pun bisa sembuh dengan seketika. Inilah yang membuat akhirnya banyak orang-orang mempercayai ajaran Zarathustra. Agama Zarathustra memiliki beberapa kesamaan dengan agama Samawi, seperti mengajarkan adanya hari kebangkitan, jembatan penghakiman, Tuhan yang Esa, yang 101 nama dan sifatnya dilafalkan dalam ritual peribadatan mereka. Kemudian menurut beberapa riwayat, setelah melalui beberapa zaman, agama Zoroaster yang tadinya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kini berubah menjadi penyembah api. Artinya, agama Zoroaster atau Majusi zaman dahulu tidaklah sama dengan yang sekarang. Berarti udah nggak ori lagi. Telah ada campur tangan manusia dalam ajaran tersebut, yang akhirnya ajaran ketauhidan Zoroaster menjadi ternodai. Dulu mereka menganggap api hanyalah cahaya dari Tuhan. Mungkin kalau di zaman sekarang, api sama dengan lampu. Maka ketika beribadah harus ada api supaya terang. Itu semua dilakukan supaya mereka bisa lebih berkonsentrasi dalam beribadah. Jika di Islam, tidak dianjurkan untuk sholat di tempat gelap, dan tidak pula ada larangan untuk sholat di tempat gelap. Jadi hukumnya mubah, tapi bisa jadi makruh apabila kondisi gelap bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Makanya lebih baik sholat di tempat yang terang. Mungkin persamaannya seperti itu. Tapi ajaran Zoroaster sekarang berubah dan menganggap kalau api adalah Tuhan. Api adalah salah satu wujud dari Tuhan. Bagaimana coba teman-teman menganalogikan api adalah cahaya dari Tuhan? Jika Tuhan adalah api, emang mereka nggak tahu kalau api bisa mati kalau disiram air? Dan jika terjadi kebakaran, apakah maknanya Tuhan sedang mengamuk sehingga melahap semua yang menghalanginya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.